Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang sambil membahas komentar Anda. Nah, bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Pertanyaan ini saya rangkum dari berbagai penanya ya. Yang pertama, jenis pijat apakah ini? Oke, saudara-saudaraku, pijat yang saya pakai ini, yang saya terapkan ini adalah jenis pijat urut. Dimana sebenarnya jenis pijat ini tidak asing lagi bagi kita, karena pijat ini sudah dikembangkan oleh leluhur kita. Namun memang akhir-akhir ini mulai jarang dan mulai ditinggalkan karena rata-rata ya, masyarakat sudah menggunakan obat-obatan sebagai pengganti pijat ya. Nah, sekarang bagaimana cara memijatnya ya? Terapi pijat urut ini terdiri dari 3 posisi, yaitu dalam posisi tengkurap, yang kedua dalam posisi telentang, dan yang ketiga itu dalam posisi duduk ya. Sekarang caranya ya, pertama, permukaan kulit ya itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya. Hanya ini yang membedakan ya, apa beda pijat urut dan pijat yang lain ya. Yang jelas kalau pijat urut ini itu ciri-ciri khasnya adalah harus melepas baju, karena tubuh dioles dengan minyak kemudian baru dipijat, seperti menggosok ya, atau lebih dikenal dengan pijat urut ya. Kenapa memakai minyak? Tentu saja agar mengurangi gesekan antara tangan si pemijat dan yang dipijat ya, dan tubuh yang dipijat. Yang kedua, minyak yang digunakan ini juga mengandung nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh kulit. Dan yang ketiga, minyak ini juga merupakan sarana pembersih ya, bagi mereka yang kulitnya kotor. Itu gunanya minyak. Kemudian ada yang bertanya ya, minyak apa yang saya gunakan? Nah, ini selama ini saya memijat itu menggunakan minyak zaitun dengan berbagai merek ya. Kenapa saya menggunakan minyak zaitun? Yang pertama tentu saja efektif dalam pelumasan. Yang kedua itu dalam minyak zaitun itu banyak nutrisi ya, yang sangat dibutuhkan oleh kulit. Itu guna alasan kenapa kita menggunakan minyak zaitun ya. Terus bagaimana cara mendapatkan minyak zaitun ya? Itu
banyak dijual di toko-toko dengan berbagai merek, dan juga banyak dijual di online yang bisa Anda pesan ya. Terus ada yang bertanya ya, apa khasiat atau manfaat dari pijat urut ya? Itu banyak sekali ya. Misalkan Anda lelah, capek ya, kemeng-kemeng di badan, nanti bisa sembuh dengan dipijat dengan sistem pijat urut ini ya. Yang kedua, kebetulan Anda mengalami suatu penyakit, vertigo, migrain, ada yang ambeien, dari pengalaman saya ya ini, ada yang ambeien, ada yang batuk ya. Itu batuk, utamanya batuk akibat kelelahan, itu bisa sembuh ya. Terus siapa sajakah pasien saya, pelanggan saya ya? Itu selama ini kaum wanita, dari anak-anak sampai lansia ya, sampai manula. Jadi selama ini pijat ini khusus untuk kaum hawa atau kaum wanita ya. Terus ada yang bertanya lagi, setelah dipijat itu ada reaksi apa saja ya? Ini pertanyaan yang bagus ya. Biasanya seseorang sehabis dipijat dengan pijat urut ini akan mengalami, pertama, justru badan akan sakit semua. Nah, itu tidak apa-apa, tidak perlu diobati karena itu merupakan semacam detoksifikasi ya dari hasil pemijatan ya. Yang kedua, mungkin sering buang air kecil. Yang ketiga, ada mungkin mencret ya. Jadi setelah dipijat itu justru mencret. Dan selanjutnya, setelah dipijat biasanya ada yang mengalami keringat yang bercucuran banyak ya. Dan berikutnya ada juga setelah dipijat itu mengalami kantuk yang berlebihan. Itu masing-masing orang ya, itu berbeda-beda. Dan bahkan ada yang tidak merasakan apa-apa. Itu berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami. Dan dari sekian banyak pelanggan yang sudah saya atasi, itu banyak yang sembuh ya, yang mendapatkan manfaatnya. Namun ada pula yang mungkin ya merasa tidak cocok, dan mungkin kalau berkeluhan penyakit juga tidak sembuh. Itu wajar-wajar saja ya. Jadi cocok-cocokan. Kemudian ada yang bertanya ya, masa ya dengan hanya dipijat seperti itu bisa menyembuhkan penyakit ya? Ya, saya jawab ini ya, bisa. Karena prinsipnya ya dalam pijatan ini, itu dengan dipijat seperti itu memang melemaskan otot-otot yang kaku ya, dan mengalami relaksasi ya. Jadi yang dulunya otot-otot terasa kaku ya, kemeng-kemeng, itu akan sembuh ya.
Nah, yang kedua akan memperlancarkan peredaran darah dan hormon. Jadi dengan dipijat ini bisa memperlancar peredaran darah dan hormon. Logikanya dengan dipijat peredaran darah dan hormon itu lancar, maka tubuh akan menjadi sehat ya. Karena darah merupakan sistem transportasi ya, alat transportasi makanan atau nutrisi ya, dan oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh. Apabila nutrisi dan oksigen itu lancar diedarkan oleh darah ke dalam seluruh tubuh, maka secara otomatis ya seluruh sel-sel, seluruh organ tubuh akan mendapatkan nutrisi yang berkecukupan, sehingga akan menunjang pertumbuhan dan perkembangannya ya. Sehingga dengan begitu tubuh akan menjadi sehat. Yang berikutnya, pijat urut ini bisa mengeluarkan asam laktat ya. Nah, ini barangkali yang tidak dimiliki oleh pijatan sistem pijatan yang lain ya. Asam laktat itu kalau terakumulasi di dalam tubuh itu bisa menyebabkan rasa kelelahan ya. Capek-capek lelah itu karena akumulasi asam laktat ya. Itu harus diurai dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Caranya pertama dengan istirahat, kedua dengan olahraga, dan ketiga dengan ini, dengan dipijat urut ini ya. Maka nanti asam laktat akan terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan yang terdapat pada tubuh kita ya. Makanya ada yang sering buang air kecil, main ceret, ngantuk dan sebagainya. Tadi itu merupakan ciri detoksifikasi ya. Pada anggota badan tertentu ya, misalkan pada telapak tangan dan telapak kaki, itu bisa dipijat ya dengan pijatan refleksi ya, di mana pijatan itu bertujuan untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh ya. Jadi melalui telapak kaki atau mungkin telapak tangan ya, dengan kita pijat pada titik-titik tertentu, itu juga bisa menstimulasi organ-organ tubuh yang mengalami kelainan sehingga bisa menjadi normal kembali. Ini terangannya. Di samping itu, pijat urut ini juga bisa merangsang hormon endorfin ya, di mana hormon ini ciri khasnya itu si pasien itu mengalami rasa riang ya setelah dipijat ya. Merasakan riang, segar, bugar setelah dipijat. Nah, ini adalah kerja hormon endorfin. Jadi bisa menstimulasi ya keluarnya hormon endorfin yang bisa mengatasi rasa atau bisa mengeluarkan rasa riang dan bugar ya. Kemudian ada yang bertanya berapa lama ya durasi pemijatan pijat urut ini ya. Itu relatif ya, tergantung ya. Biasanya itu mulai dari paling cepat itu 30 menit, paling lama itu 45 menit ya, kurang lebih seperti itu melihat kebutuhan. Karena ada proses-proses tertentu yang terutama bagi penderita osteoporosis ya, atau pengkeroposan tulang ya. Bagi penderita
kita atau proses atau pengeroposan tulang itu tidak boleh diperlakukan ya dengan ekstrim ya, dengan cara melipat-lipat ya, persendian dan sebagainya. Itu harus dengan hati-hati. Jadi kalau masalah durasi pemijatan itu ya bisa berkisar 30 sampai 45 menit ya. Terus ada yang bertanya lagi, berapa maharnya? Maaf ya, ini merupakan pelayanan. Jadi saya bermaksud memberikan pelayanan atau amal. Jadi selama ini saya tidak pernah menarget si pelanggan atau pasien dengan jumlah tertentu ya. Jadi sukarela atau mana suka. Silakan yang mau mencoba, khususnya kaum hawa ya, dari anak-anak sampai ke manula atau lansia ya, usia lanjut ya, lanjut usia ya. Silakan datang. Ada yang bertanya, Pak, apakah nggak ada pengaruhnya bagi Anda, mengingat Anda itu laki-laki dan yang dipijat ini adalah kaum wanita? Saya pastikan tidak ada ya. Dalam proses pemijatan itu dituntut yang pertama adalah konsentrasi ya. Konsentrasi. Karena kita menghadapi fisik ya, berupa tubuh ya. Anggota tubuh, kaki sampai ke paha, sampai ke perut, pinggang, punggung, sampai ke kepala, tangan dan sebagainya ya. Dan di samping itu kita juga menghadapi atau mengatasi jiwa. Mungkin dalam pemijatan itu dia terungkap atau mengungkapkan ada masalah-masalah. Dan ini tidak bisa disepelekan karena permasalahan jiwa itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh pada raga. Oleh karena itu ya, kita juga mencoba untuk menyelesaikan permasalahan batiniah atau jiwanya agar raganya nanti bisa sehat. Jadi pendek kata kita mengucapkan sehat baik jiwa maupun raga ya, maupun sosialnya gitu ya. Ini pentingnya. Jadi tidak hanya menangani ya permasalahan yang ada di fisik di tubuh, tapi non fisiknya, jiwanya juga harus diperhatikan. Dan itu banyak terjadi ya. Saya sudah banyak menangani ya pasien atau pelanggan yang antara lain juga sakit raganya akibat jiwanya yang sakit. Jadi karena jiwa sakit, raga juga bisa sakit. Terus ada pertanyaan lagi ya, Pak, bagaimana kalau menghubungi Bapak untuk janjian ya atau pesan pijat? Oke, nanti bisa ya datang ke rumah atau saya yang mendatangi rumah Anda dengan terlebih dahulu chat ya di WA saya ya 08123574304 ya. Nanti saya akan mempertimbangkan ya. Karena alamat
alamat saya itu di Kabupaten Ngawi ya, Jawa Timur. Jadi bagi Anda yang jauh kemungkinan juga kecil bisa ketemu saya, walaupun di antara pelanggan saya itu banyak juga yang jauh ya, gitu ya. Nah, masalah menghadapi pasien atau pelanggan ya yang semuanya wanita itu sudah saya lakukan bertahun-tahun dan itu sudah biasa. Jadi jangan khawatir. Bagi Anda yang berkenan ya, untuk divideokan seperti ini ya, maka saya akan videokan dengan konsekuensi ya, untuk menyembunyikan identitas ya, dan termasuk wajah Anda ya. Jadi jangan khawatir, tidak akan kelihatan wajahnya, dan saya tidak akan merekam secara sembunyi atau memasang kamera tersembunyi ya. Itu saya kira risikonya akan lebih besar ya. Oleh karena itu saya konfirmasi atau saya tanya ya, maukah divideokan atau tidak. Bagi yang tidak mau jangan khawatir, tetap saya jamin keamanannya. Dan bagi yang bersedia jangan khawatir, karena saya juga akan menyembunyikan identitas Anda ya. Dan ini menjawab pertanyaan, banyak yang bertanya menanyakan nomor WA si pasien dan alamat si pasien. Maaf ya, kami sudah semacam bertekad ya, menjadi tekad dan menjadi semacam sumpah atau janji tidak akan membocorkan rahasia Anda, begitu ya. Ada juga yang bertanya ya, dia menanyakan bahwa dia sempat berkomentar ya, tetapi kok dihapus. Kenapa? Nah, saya jelaskan, saya tegaskan, saya tidak pernah menghapus pesan Anda. Namun YouTube punya standar komunitas, di mana pedoman komunitas YouTube itu akhir-akhir ini sangat ketat ya. Oleh karena itu, komentar yang bersifatnya negatif ya, itu akan dihapus sendiri oleh YouTube ya. Nah, itu jawabannya. Makanya silakan Anda berpendapat, berkomentar, atau menambahkan ulasan demi sempurnanya konten ini ya, silakan, monggo. Namun harus memperhatikan pedoman komunitas YouTube ya. Ada yang bertanya, Pak, siapa yang merekam ya video itu? Nah, yang merekam video itu adalah istri saya sendiri ya. Dan dari situ dan hasil rekaman saya jamin ya, bahwa tidak ada asusila, praktek-praktek asusila ya yang saya lakukan ya, karena memang itu ditunggui ada istri saya dan direkam. Oleh karena itu sebenarnya kalau direkam itu Anda malah sebenarnya merasa aman ya, karena kalau terjadi apa-apa nanti Anda bahkan itu akan melihat sendiri. Dan selama ini tidak ada masalah apa-apa ya, insya Allah nanti aman-aman saja. Kita buat yang
sejuk ya. Ada yang bertanya ya, Pak itu kan istri orang, kenapa kok dipijat-pijat, sedangkan dengan kan laki-laki begitu ya. Saya tegaskan, ya, justru saya menghargai itu. Saya lebih senang apabila dalam proses pemijatan ini ditunggui oleh suaminya. Dan banyak memang yang saya suruh, saya persilakan malah. Itu dia akan mengetahui prosesnya secara langsung. Memang sistem terapi pijat urut ini harus melepas pakaian ya. Jadi ya, memang harus seperti itu. Ya. Jadi mohon maaf apabila Anda merasa tidak nyaman dengan konten ini ya. Anda melihat di video kemudian kok begini. Mohon di skip saja. Apalagi untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak mohon diabaikan atau di skip saja. Karena saya pun sudah berusaha bahwa konten ini tidak dimasukkan untuk anak-anak ya, tidak ditujukan untuk konsumsi anak-anak. Karena itu apabila Anda bahkan sudah dewasa pun kaget atau baper melihat seperti ini, lebih baik di skip saja ya. Karena ya memang Anda mungkin tidak membutuhkan, tapi banyak yang membutuhkan. Dan tujuan saya share di YouTube ini justru biar semua para suami ya itu bisa mempraktekkan sendiri dengan teori dan pengalaman saya ini, dengan pijat ala saya ini ya. Itu tujuan saya. Jadi tidak harus ke tukang pijat, apalagi tukang pijatnya laki-laki ya. Itu tujuannya. Karena itu silakan diambil mana yang berfaedah, mana yang bermanfaat, mana yang dibutuhkan, dan silakan di skip, dilompati mana yang tidak Anda butuhkan. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf kalau itu mengganggu Anda ya, mengganggu kenyamanan Anda. Ini saya sampaikan karena pernah ada yang baper ya. Oh, seandainya istri saya sudah saya gini, istri saya sudah saya cerai, gini dan sebagainya ya. Tidak akan bakalan terjadi ya. Karena tanpa diminta, saya tidak berani melangkah untuk memijat seseorang, apalagi kan ini yang dihadapi lawan jenis ya. Baru dia membutuhkan dan meminta, apalagi sudah tahu manfaatnya, sudah merasakan hasilnya, silakan. Itu pun saya dengan ikhlas ya, dengan ikhlas untuk melayani Anda, dan ini merupakan sarana pelayanan saya. Oh, nanti kalau dosa gimana Pak? Wes ben, nanti tak tanggungi ya, Anda tenang saja ya. Tapi saya berniat yang terbaik, menyajikan yang terbaik, dan inilah yang saya bisa untuk menghadirkan, untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama begitu ya. Ini ada yang bertanya, Pak, apakah bisa diundang datang ke rumah? Bisa, dengan senang hati, dengan catatan harus WA dulu ya. Chat dulu, pesan kira-kira saya ada di rumah, sedang di rumah apa tidak posisinya ya, dan sedang ada waktu luang apa tidak, sehingga kita bisa presisikan janjian ya, biar tidak terjadi selekengking gitu ya.
ada yang komentar lagi, Pak lah kok koyok caranya pijat ya, ya wis ben ya, ya wis ben yo bisa ya. Dari pengalaman banyak ya yang sudah kan, yang kebetulan mengalami penyakit sakit penyakit itu banyak sembuh, banyak yang sembuh. Jadi memang ya begitulah ya sistem terapi pijat urut ala saya ya, ala saya. Nah, cukup sekian jawaban saya ya, mudah-mudahan Anda puas ya, dan jangan lupa dukung terus.